Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSN, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224110006. Video kali ini yaitu membahas mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Pengertian dan contoh dari data kelompok. Data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Umumnya, data berkelompok ini juga ditanyakan mengenai mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau data yang paling sering muncul. Kemudian definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran adalah data yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusat, atau metrik yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusat. Untuk tujuan membandingkan beberapa kumpulan data dengan menggunakan pengukuran data center. Dengan menggunakan pengukuran data center saja tidak akan memberikan hasil yang baik, bahkan dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Kustituanto dan Badrudin. Ukuran penyebaran pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran sentralitas yang mendeskripsikan kumpulan data. Dengan demikian, dengan adanya ukuran sebaran, maka representasi sekumpulan data akan lebih jelas dan akurat. Penyebaran data kelompok. Jangkauan atau range jangkauan atau range beda antara angka data terbesar dan angka data terkecil. Kustituanto dan Badrudin. Cara menghitungnya yaitu A. Jangkauan data berkelompok. Jangkauan pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah kelas terendah. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak. Deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam penghitungannya. Kustituanto dan Badrudin. Deviasi rata-rata data berkelompok. Untuk data berkelompok distribusi frekuensi, deviasi rata-ratanya dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, SR merupakan simpangan rata-rata, XI yaitu data ke I, kemudian X merupakan rata-rataan itu, dan FI merupakan frekuensi data ke I. Kemudian yang berikutnya penyebaran data kelompok. 3. Varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Varians adalah alat ukur variabilitas serangkaian data yang dihitung dengan mencari rata-rata selisih atau beda kuadrat antara data observasi dengan pusat datanya, atau Kustituanto dan Badrudin. Variance untuk data populasi disimbolkan, dan 2 untuk data sampel disimbolkan dengan sebagai berikut. Rumus mencari variansi untuk data kelompok. Contoh rumus varians data berkelompok sebagai berikut. Dengan rumus varians populasi untuk data berkelompok, di mana F adalah frekuensi setiap interval, kemudian MI adalah titik tengah interval ke I, kemudian X merupakan mean dari data yang dikelompokkan. Kemudian penyebaran data kelompok. 4. Data standar deviasi. Ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah simpangan baku atau standar deviasi, yaitu Kustituanto dan Badrudin. Standar deviasi adalah akar dari varians. Untuk
menentukan nilai standar variasi, caranya sebagai berikut. Simpangan baku data berkelompok. Untuk data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang kelima yaitu ukuran penyebaran relatif. Koefisien jangkauan rumus untuk menentukan koefisien range adalah KR sama dengan LA min LB dibagi LA plus LB dikali 100%. Kemudian yang B, koefisien deviasi rata-rata. Rumus untuk menentukan koefisien deviasi rata-rata adalah KMD sama dengan MD dibagi X dikali 100%. Kemudian koefisien standar deviasi. Rumus untuk menentukan standar deviasi adalah KSD sama dengan X dibagi S dibagi X dikali 100%. Kemudian yang berikutnya penyebaran data kelompok ke-6. Teorema Chebyshev. Bila suatu sebaran data hasil pengukuran maupun pengamatan dimiliki nilai simpangan baku kecil, maka dapat diduga bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengahnya. Dan jika nilai simpangan bakunya besar, maka pengamatan menyebar dan tidak berkumpul di sekitar nilai tengahnya. Rumusnya sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 K2 bagian data terletak dalam K simpangan baku dari nilai tengahnya. Misalnya K sama dengan 2, maka sekurang-kurangnya 3, 4 data terletak dalam batas-batas 2 simpangan baku dan nilai tengahnya dengan selang. Apabila sampai maka 3, 4 bagian terletak dalam selang. Ketujuh yaitu ukuran penyebaran lainnya. A. Jangkauan antar kuartil. Ukuran ini dihitung dengan cara menentukan beda antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kustianto dan Badrudin. Rumus dari jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1. B. Deviasi kuartil atau simpangan kuartil. Deviasi kuartil atau simpangan kuartil juga dapat disebut juga jangkauan semi-interkuartil atau simpangan kuartil juga disebut jangkauan semi-kuartil. Deviasi kuartil mengukur variabilitas data dengan menentukan rata-rata hitung interkuartilnya atau Kustianto dan Badrudin. Rumus dari deviasi kuartil. 8. Ukuran kecondongan. Ukuran kecondongan atau skewness merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, atau mean sama dengan median tidak sama dengan modus, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan condong. Menentukan kecondongan menggunakan rumus seperti berikut. Dengan keterangan XK sama dengan nilai kecondongan, P sama dengan rata-rata, MO modus, MD median, dan simpangan baku. Penyebaran data kelompok. 9. Ukuran keruncingan. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rumusnya untuk mencari koefisien keruncingan adalah sebagai berikut. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.